Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke, mata pelajaran kita kali ini adalah SBK, materi tentang kerajinan tangan dari bahan buatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui bahan buatan yang ada di sekitar lingkungan. Lalu menyebutkan alat yang digunakan untuk kerajinan bahan buatan. Dan yang ketiga, membuat kolase dari bahan buatan. Oke, apa sih bahan buatan? Ya, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Bahan-bahannya contohnya seperti ini. Ada plastisin atau lilin-lilinan ya. Biasanya kalian menyebutnya lilin-lilinan. Lalu atau Play-Doh. Nah, lalu ada semen, ada gips, ada benang, kertas, plastik, kain perca, dan karet. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Plastisin contohnya, dia dapat digunakan untuk membuat patung atau membuat bentuk-bentuk yang kalian sukai. Lalu kalau kain perca, di sini biasanya digunakan untuk membuat keset atau taplak meja. Kerajinan tangan dari bahan buatan memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja sih kekurangannya? Jadi, kekurangannya itu adalah biayanya mahal atau memerlukan biaya untuk mendapatkannya. Jadi, contohnya kayak plastisin. Nah, kita harus membelinya kan, tidak dapat dari seperti bahan alam. Misalnya kalau bahan alam kan bisa batu, daun. Nah, itu kan kita bisa dapat gratis ya, bisa dapat ambil depan rumah atau di kebun. Nah, tapi kalau bahan alam kita harus membelinya walaupun harganya tidak mahal, tapi kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jadi kalau dihitung-hitung dalam untuk bahan alam dan bahan buatan, nah biayanya itu lebih mahal bahan buatan. Oke, kelebihannya kalau untuk bahan buatan dia lebih tahan lama dibandingkan dengan bahan alam. Kenapa? Karena kalau kayak bahan alam itu contohnya kayak daun, itu biasanya dia cepat hilang atau cepat rusak dibandingkan dengan bahan buatan. Nah, kita lanjut ke alat untuk membuat kerajinan. Di sini yang pertama ada pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contohnya ada gunting atau pisau. Ya, gunting dan pisau. Jadi alat pemotong digunakan sesuai dengan jenis prakaryanya. Kalau untuk gunting biasanya digunakan untuk bahan yang tipis, misalnya kertas, kardus atau kain. Sedangkan pisau biasanya digunakan untuk bahan yang lebih tebal, misalnya plastisin atau gips. Nah, hati-hati saat menggunakan pemotong ya. Usahakan kalian tidak melukai diri. Lalu yang kedua ada perekat. Perekat adalah alat untuk menempelkan bahan. Contohnya ada lem, selotip atau stapler atau staples biasanya kalian bilangnya. Nah, jadi perekat ini digunakan juga sesuai dengan jenis prakaryanya. Kalau selotip dan stapler biasanya untuk merekatkan kertas atau kardus. Nah, kalau untuk lem juga ada macam-macam ya. Ada lem kertas untuk menempelkan kertas, ada juga lem serbaguna untuk menempelkan bahan plastik, benang atau karet. Oke, selanjutnya pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna. Ya, contohnya ada krayon, pensil warna, dan cat air. Kalian pasti sudah tahu dengan 3 bahan ini. Lalu yang C, kita itu membuat kolase dari bahan buatan. Kita udah pernah ya membuat kolase waktu pelajaran semester pertama. Kita membuat kolase, ada yang dari biji-bijian, ada juga yang membuat kolase dari bahan buatan kayak kertas origami, ada yang dari bahan sisa-sisa kertas atau dari koran, atau itu kan sudah ada ya, sudah pernah ya kita membuatnya ya. Waktu itu ibu ingatnya kita membuatnya dari biji-bijian. Nah, jadi kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan buatan yang digunakan biasanya kertas atau plastik. Nah, ini adalah contoh kolase dari bahan buatan. Oke. Ya, untuk materi kita sampai di sini, dan tidak terasa materi ini adalah materi kita yang terakhir di kelas 2 untuk pelajaran SBK.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika Ibu banyak salah, dan apabila masih ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan langsung ke Ibu ya. Untuk tugasnya menyusul. Oke, nanti Ibu WA di WhatsApp grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.